Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai pelan-pelan ya. Kemarin kan asinkronus. Jadi saya taruh video, kalian belajar sendiri, terserah kapan bisanya. Nah, sekarang yang normal online lagi. Oke, sebentar saya rekam dulu di lokal supaya nanti bisa ada archive-nya juga di Adlink ya. Hap. Oke, sebentar. Ini videonya saya tekan dulu, saya akan share screen-nya. Iya. Oke. Ya, kita mulai dengan pembahasan topik pertemuan hari ini, yaitu tentang era baru industri perbankan. Sebelumnya, kita bahas dari pertemuan kemarin, ya, pertemuan kemarin yang asinkronus itu ya. Jadi, kita ngebahas tentang kayak gimana sih keadaannya kemarin-kemarin gitu ya. Bahwa untuk bank konvensional, uh, untuk mengikuti perkembangan zaman, mereka harus menutup beberapa kantor cabang ya, beberapa itu relatif gitu ya. Kemudian mana nih kok nggak bisa. Nah, Bank Mandiri tadi ini bank apa nih? Ini BRI, kemudian ini Mandiri juga, dan kemudian BNI juga gitu ya. Nah, di revolusi keuangan digital itu sudah menjawab pertanyaan kenapa orang lari ke fintech, kemudian kemunculan fintech itu sendiri, dan apa yang dapat dilakukan oleh bank. Nah, kita mulai masuk di topik materi hari ini. Jadi, diprediksi pada tahun 2030, 80% dari layanan keuangan yang konvensional itu akan berkonsolidasi atau bankrupt atau gulung tikar gitu. Kenapa? Ada hubungannya dong sama revolusi kemarin gitu ya, revolusi industri di pertemuan sebelumnya dengan yang nanti kita akan bahas di sini. Kemudian 89% dari bisnis digital itu akan masuk ke personalisasi. Ini wajar. Karena apa? Ya, tanda-tandanya kita udah lihat sekarang. Apa itu? AI. AI di mana-mana kan. AI inilah, AI itulah, AI inilah. Nah, nanti di akhir pelajaran ada yang sangat menarik yang akan saya bahas. Oke. Dan mungkin kalian juga udah tahu gitu kan. Oh, pakai pakai apa ChatGPT, pakai apa, pakai Canva, pakai apa, uh, misalnya ya ada yang belanja dari eBay, dari apa gitu, itu juga udah mulai ada, tapi nanti kita bahas. Nah, kemudian 82% dari financial institution atau institusi keuangan itu akan meningkatkan partnership dengan fintech, termasuk bank. Berarti ya, financial institution itu kan lembaga keuangan ya, lembaga keuangan bank atau LKB atau LKBB. Ini sumbernya dari PricewaterhouseCoopers. Nah, sekarang kita akan lihat peta kompetisinya dan strateginya gimana. Jadi di sini ini ada customer, ada kompetitor, sama regulasi. Customernya siapa sih? Customernya ya millennials, Gen Z, sama digital boomers. Digital boomers masih ada ya. Jadi sebenarnya ini agak rancu, cuman nggak apa-apa karena emang zaman sekarang itu pokoknya semua yang tua dibilangnya boomers. Padahal enggak, saya bukan boomers. Bapak saya itu boomers. Saya itu X gitu. X, kemudian masih ada Y, masih ada Z, kemudian ada millennials gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita persimpel aja sesuai dengan notion yang dikenal umum selama ini. Kemudian competitors itu ada fintech, ada neobank, sama big tech. Itu jadi fintech ya kita udah tahu kan, kayak OVO, Dana, segala macam itu ya. Kemudian neobank di sini mungkin yang paling gampang
Blue-nya BCA gitu ya, atau Jago. Ke Big Tech ya Microsoft, Google, Apple ya. Nah, regulasi ini nanti ya di pertemuan keberapa itu nanti kita bahas, emang agak-agak rumit. Tapi di sini ada yang namanya regulasi sama deregulasi sama peraturan baru gitu. Karena dunia udah berubah gitu. Yang dulunya nggak digital, sekarang digital. Semuanya udah berubah. Ya contoh yang paling gampang, zaman dulu nggak lama, nggak belum terlalu lama. Orang kalau mau buka rekening harus datang loh kantor cabang. Sekarang kan nggak. Aturannya udah berubah loh. Dulu harus ada aturannya, harus datang, mukanya harus kelihatan, badannya harus kelihatan, harus datang, harus bisa dipegang, dicubit gitu ya. Sekarang kan nggak, online kan. Itu baru loh berubah. Karena memang situasi sudah berubah gitu. Tadinya kan kekeh, nggak mau, nggak bisa, ini menyangkut risiko, bla 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 gitu kan. Tapi enggak, akhirnya didobrak. Ini saya ingat banget gitu. Dan emang karena saya ngomongin tiap ini ya, tiap semester. Yang pertama kali mulai itu adalah Jago. Dia berani gitu. Dia mulai. Jadi kenapa saya tahu pasti? Karena saya waktu di bank itu kita mungkin ratusan ribuan kali minta ke BI. Bolehin dong, bolehin dong, bolehin dong. Gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 bank yang minta. Bolehin dong. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Alasannya itu risiko, bla 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 gitu. Tapi akhirnya sih nggak tahu gimana ya. Maksudnya cerita di belakangnya nggak tahu gimana. Tapi yang kita tahu secara awam, karena kan kita bukan karyawan Jago kan, kita bukan karyawan BI juga. Tiba-tiba Jago jeger bisa langsung, entah dia nekat gitu ya, dia langsung bolehin tanpa minta izin ke BI atau gimana, atau mungkin dia punya orang dalam, nggak tahu kita kan. Jeger tiba-tiba jadi bisa. Kan soalnya gini, untuk bisa launching program itu kita harus minta izin ke BI dulu. Jadi kita sebagai orang awam, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Tiba-tiba bagi kita, Jago tiba-tiba programnya udah ada, jeger. Kita nggak tahu dia udah minta izin duluan apa enggak ke BI kan. Udah ada, kita langsung ikut. Bank-bank lain langsung ikut. Akhirnya jadilah kayak sekarang gitu. Oke. Nah, ini masih karakteristik perbankan pada umumnya sekarang. Sekarang. Jadi sudah ratusan tahun ke belakang sampai dengan sekarang. Jadi ini ya, traditional banking itu masih produknya ya itu-itu aja. Berkutat di asset liabilities atau loan dan deposit. Pinjaman sama simpanan. Di sini. Padahal harusnya itu udah universal, nggak cuman loan sama deposit, insurance, security, pension, bla 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 apa ini ya. Jadi, Pak, ini kan udah ada. Iya. Jadi insurance di bank itu masih kayak kerjasama gitu sama AXA atau apa. Jadi di bank itu ada produk yang namanya, sebenarnya bukan produk, channel, namanya bank assurance. Jadi bukan dari banknya loh, banknya kerjasama dengan perusahaan asuransi, bukan dari banknya. Oke, kemudian kalau yang ininya traditional banking itu income source-nya masih net interest income, jadi bunga riba lah bahasanya. Jadi dia sumber utama pendapatannya masih dari ini bunga atau riba. Kemudian di sini competitive environment-nya masih restricted. Jadi apa lingkungan untuk bersaingnya itu masih dijaga ketat gitu, masih sangat uh, dijaga lah gitu ya, masih sangat diatur. Fokusnya masih asset size sama growth, kemudian customer fokusnya supply. Maksudnya apa nih Pak? Gampang. Kalian pernah nggak sih lagi jalan ke mall kemana ditawarin, ayo kakak kartu kredit, mumpung lagi anu. Itu supply led. Dia nggak peduli kebutuhan kamu apa, langsung aja ditemplokin ke muka. Nih, produk gua, nih, mumpung lagi ini, alasannya itu kan. Ini, pokoknya ini plok, plok, plok gitu kan. Itu supply led. Kalau yang namanya demand led itu kan, Bapak kerja di mana, Bapak eh, pengeluarannya gimana, bla bla bla. Oh, Bapak perlunya ini gitu.
Ya sama kayak misalnya kalian pernah ke tukang jahit. Kan ke tukang jahit nggak pernah kan diteplokin langsung baju, kakak ini baju lagi diskon. Padahal kita misalnya kayak saya badannya gede gitu, super gembrot gitu kan, dikasih baju slim gitu kan, kakak ini baju mumpung lagi diskon gitu kan. Dia nggak peduli, dia bodoh amat. Kalau saya pakai jadi Hulk gitu mah bodo amat, dia kroek gitu robek kan, kakak ini baju lagi diskon gitu. Kalau di tukang jahit kan enggak, diukur dada segini, diukur perut segini, diukur apalah semua tangan kaki segala macam. Oke pak, kita akan buat seminggu 2 minggu jadi gitu. Nah itu tukang jahit, itu demand led. Oke, lanjut. Nah ini buktinya bahwa bank masih mengandalkan pendapatan bunga. Jadi ini saya sebenarnya kemarin tuh iseng banget ya ngumpulin. Ini benar-benar dari laporan keuangan yang dipublish ya oleh bank yang bersangkutan, which is Mandiri dan BCA. Dari 2017, 18, 19, 20. Ini masih sama trennya. Pendapatan bunga bank itu masih paling gede. Non bunganya masih segini. Jadi kalau dilihat trennya memang sedikit sedikit menurun, sedikit aja yang ini menurun, ini sedikit aja naik gitu ya, tapi tetap ini masih gede banget ya, sama antara BCA Mandiri juga gitu. Kalau BCA malah porsinya lebih ini, karena kan dia pendapatan bunga banknya lebih kecil dibanding Mandiri ya, ya Mandiri cabangnya lebih banyak dan apa, BCA itu dia apa, banyak ATM. ATM tuh kan biayanya gede loh. ATM nggak memberikan profit apa-apa tapi biayanya gede. Cost center namanya. Nah, biaya non bunga banknya tapi di Mandiri memang ini jadinya lebih gede, sementara ini lebih kecil. Gitu biaya non bunga bank. Oke, kita nggak bahas itunya. Saya cuma mau ngasih lihat ini. Ini loh yang tadi dari sini nih. Bahwa dia masih income source-nya masih di net interest income atau riba atau bunga. Oke, lanjut. Ini juga cuman memberikan bukti lebih lanjut bahwa ini loh di November 2022 BRI segini, Mandiri segini pendapatan beban bunga bersih gitu ya. Jadi kalau yang saya nggak akan bahas detailnya, cuman kalau yang orang akunting mungkin tahu, oh iya ini kan income statement gitu kan, ini pos-posnya apa aja gitu. Saya nggak mau bahas ini ya, cuman ngasih lihat nih highlight angkanya aja bahwa ini memang masih mendukung statement yang ada di sini. Income source-nya masih kebanyakan dari net interest income atau pendapatan bunga. Oke, lanjut. Di pertemuan pertama, saya udah kasih slide ini kan. Fintech itu kayak Formula 1, bank itu kayak traktor. Kenapa digambarin kayak gitu? Karena bank itu aturannya banyak banget. Makanya kenapa dibilang traktor? Iyalah nggak bakal bisa ngebut, orang aturannya banyak banget, mau ngebut gimana? Emang emang disarankan juga nggak ngebut, kasarnya gitu ya. Kalau bagi BI sama OJK-nya, lu nggak boleh ngebut, enak aja. Kenapa? Kenapa highly regulated industry? Kenapa industri perbankan itu adalah industri yang sangat diatur? Karena menyangkut uang. Uangnya orang loh ya, uangnya rakyat, uang dan kepercayaan kan. Mungkin di kalian belum pernah ngalamin, tapi dulu ada yang namanya rush. Jadi orang buru-buru narik duitnya dari bank karena takut. Aduh, ntar banknya rubuh, ntar banknya runtuh, ntar banknya kolaps, ntar banknya bangkrut. Itu rush ya bahasa simpelnya. Bank yang di rush siapa sih? BCA men, BCA gede kan? Orang waktu itu sempat gak percaya, ngambil langsung duitnya semua dari BCA. Pernah di rush. Cari aja di Google, ada kok. Saya lupa tuh ya, tahun 90-an apa tahun 2000-an awal deh. Pernah di rush. Ya, kita nggak ngomongin, kita nggak ngebahas masalahnya apa, penyebabnya apa, tapi yes, itu dia. Bahwa perbankan itu intinya adalah trust. Sekarang kita akan lihat di sini, di tiap bank yang ada di Indonesia itu. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di dunia. Jadi kita akan bagi menjadi lapisan-lapisan di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada user interface-nya. User interface itu kayak CS. Ya kita nggak cuma ngomongin virtual ya, bukan ngomongin kayak user interface di website ya. User CS, kantor cabang, depannya, logo segala macam gitu kan.
Loh, kalian percaya nggak sih? Bank Mandiri ganti logo. Jadi kita ngomongin ganti logo ya. Jasa untuk konsultasi ke perusahaan marketing atau whatever. Gue pengen ganti logo dong. Itu aja biayanya miliaran. Ini belum ganti beneran ya, belum ngecat ulang di gedung, belum ganti kop surat, enggak. Cuman konsultasinya itu aja udah miliaran. Dan itu dulu kejadiannya, bukan sekarang. Jadi kalau miliaran, miliaran sekarang mungkin agak cemen ya. Nggak bisa beli Mercy pula gitu kan. Orang mobilnya Gubernur Kaltim aja 8,5 miliar ya nggak? Itu dulu miliaran, cuman buat ganti logo. Itu pentingnya user interface di sini. Kemudian ada fraud detection. Iyalah, karena apa? Bank mengelola duit orang. Ada regulatory. Di sini kan ya itu pasti diatur oleh si BI sama OJK. Kita nggak ngebahas dulu. Tapi kita tahu ada itu kan. Kemudian di sini ada data nasabah. Which is data nasabah itu kan yang harus dijaga, harus diprotek, bla bla bla. Tapi kalau di Indonesia nggak terlalu penting sih. Karena kan dari kementerian aja dibobol nggak apa-apa gitu kan. Dan waktu itu BSI juga pernah gitu. Walaupun BSI bukan kena bobol. Ya kena ransomware atau apalah ya itu ya. Tapi saya pernah bahas itu waktu itu saya lupa di YouTube apa di LinkedIn ya. Panjang lebar gitu. Oke. Kemudian ada lagi di sini tentang payment. Iyalah, karena apa? Terutama kayak BCA gitu kan, dia ada transaksi masuk ada keluar, banyak orang yang pakai gitu kan, ada yang orang beli mobil, ada yang orang jual rumah, ada yang apa segala macam gitu kan, payment. Belum lagi dari e-commerce, karena e-commerce walaupun masuk lewat fintech, tapi ntar ujung-ujungnya kan ke bank. Kayak saya contohnya, saya punya banknya BCA. Kemudian saya sering belanja di Tokopedia. Ya kan emang lewat fintech, ya kan? Lewat apa? Lewat Tokopedia, kemudian apa payment gateway-nya lewat fintech lagi, baru nanti ke BCA. Tapi kan ada juga di BCA aja kan? Iya dong. Ya karena apa? Rekening saya BCA. Mungkin penjual di Tokopedia rekeningnya juga BCA, ya enggak? Atau misalnya dia Mandiri deh atau BRI. Tapi kan desainnya BCA, ya kan? Tetap ada kan? Tetap kena. Pasti ada di sini paymentnya, seliwurannya banyak. Kemudian core system atau core banking. Bagi kalian yang nggak kerja di bank, anggap kayak core banking tuh kayak kalau kalian punya komputer di rumah itu OS-nya, operating system-nya. Kalau kalian punya HP itu kayak Android-nya, kayak iOS-nya kalau di iPhone. Itu core system-nya. Jadi saya sebenarnya bisa ngomong panjang banget lebar, panjang dan lebar tentang core system karena saya pernah berapa kali di project itu ganti core systemnya bank ataupun asuransi uh, ataupun sistemnya ekspor impor gitu ya. Tapi core system itu kayak OS deh gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir apa? License. License bank. Ya, apalagi di Indonesia itu license terbatas loh. Makanya kenapa bank-bank lain itu harus dia udah nggak bisa lagi masuk ke Indonesia, dia harus menggandeng bank lokal. Jadi kalau dulu ada yang namanya Sumitomo Niaga, dia gandeng Bank Niaga, Niaganya sekarang udah nggak ada gitu kan. Ada yang menggandeng Bank Harda, ada yang menggandeng macam-macam gitu loh. Jadi nggak gandeng. Kali ya waktu itu apa? Swadesi, Bank of India menggandeng Swadesi gitu kan. Ya kayak gitu-gitu deh. Jadi uh, license terutama apalagi di Indonesia itu penting banget karena benar-benar terbatas. Sehingga mereka pinter-pinter nih. Oh, bank apa yang udah mau mati nih yang bisa dibeli license-nya. Karena mereka udah apa kayaknya di pemerintah udah nggak nerbitin lagi gitu license untuk bank. Jadinya mereka ngambil license dari bank lain yang udah mati atau apa yang pokoknya bisa dibeli gitu ya buat dipakai kayak joint operation gitu. Jadi semua loh, semua bank asing yang ada di Indonesia dulunya kayak gitu. Even HSBC atau apa gitu ya, dulunya kayak gitu, baru kemudian mereka bisa berdiri sendiri gitu ya. Kan bank-bank asing yang sekarang benar-benar cuma pakai satu nama tanpa ada bank lokalnya, itu udah lama banget loh. Dulunya pakai lokalnya. Kayak saya pernah kerja di HSBC 5 tahun ya. HSBC saya lupa dulunya apa karena kan itu HSBC udah lama banget ada di Indonesia. Dari tahun saya lupa ya 60 apa 70 gitu deh. Jadi dulu gandeng, pek masuk gitu ya. Sama kayak yang lain kayak kalau Commonwealth baru gitu ya masuk, kemudian ANZ juga baru. ANZ panin dulu kan, ya kan? Gitu. Oke. Nah, lanjut di sini
Saya kasih lihat contohnya. Kalau tadi kan ini stack-nya ya, stack dari si sistemnya untuk tiap bank yang ada di dunia seperti apa contohnya. Nah, di sini apa aja sistem yang dipakai untuk tiap layernya nih. Di sini yang umum gitu ya, pakai untuk fraud ya pakainya LexisNexis, Thomson Reuters atau Nelito. Kemudian untuk aturan itu di kita kan OJK, BI, PSAK dan lain-lain gitu kan, PSAK 16, 46 atau segala macam gitu ya. Kemudian untuk pengolahan data itu pakainya Equifax, Experian atau TransUnion. Jadi Pak, saya nggak pernah dengar nama ini. Iya, memang. Kalau kalian di bank kerja di IT atau MAS ya, kalian pasti tahu. Kalian pasti pernah dengar. Even nggak semuanya dengar sistem ini. Jadi ini sebenarnya bukan sistem, apa ya namanya? Protokol, platform lah gitu ya. Jadi bukan, ada programnya nggak di-download? Nggak ada, bukan. Karena ini platform gitu. Kemudian payment. Nah ini juga yang kita udah sempat bahas. Nah, ini yang kemarin-kemarin kita bahas nih, fintech, apa aja, Oppo, Shopee, segala macam gitu ya, GoPay. Ini paymentnya, Mitrans, ATM Bersama, Sirus, Prima, ini adalah contoh-contoh perusahaan yang mendukung atau bergerak di bidang payment untuk platform atau untuk sistemnya bank. Kemudian core banking, core sistemnya apa aja sih? Contohnya banyak. Di sini ada Oracle, ada Financial Service, FIS, ada Fiserv, ada Infosys, Finacle. Ini Financial Miracle, cuman ini dangdut banget sih sebenarnya namanya, ini India. Actually sebenarnya rata-rata ini semua India sih. Kemudian di license, nah kalau license itu kalau di kita mungkin agak sederhana karena cuma ada OJK BI ya. Yang lainnya ini juga ada tapi nggak terlalu rumit karena ini cuma yang enforcing yang mengat kita pakai bahasa awam aja. Mengatur itu cuma dua ini kan. Kalau di luar terutama kayak Amerika itu kan karena dia federal ya, jadi ada yang berhubungan sama federal, ada yang berhubungan sama state gitu kan, beda-beda kan, ada yang berhubungan sama county. Makanya kenapa license itu dia ada punya kayak jasa sendiri gitu, sama kayak kita perpanjang SIM ada jasa perpanjang SIM karena rumit gitu ya, kurang lebih gitu deh awamnya. Ada Evolve, ada Cross River, Webbank sama Regions, ini jasa-jasa untuk ngurusin license, tapi kalau di kita nggak ada. Di kita nggak ada. Di kita ada jasa ngurusin tuh kalau perpanjang STNK, perpanjang SIM gitu. Karena repot kan. Kalau di bank nggak. Sebenarnya repot juga, tapi agak lebih mendingan. Ya karena di kita cuma satu gitu, negara kesatuan Republik Indonesia kan. Beda kalau kayak di federal di United States gitu ya. Dia ada aturan federal, beda ada aturan regional, ada aturan state, ada aturan county, beda-beda semua. Maksudnya nggak mesti beda semua, tapi bisa jadi kepentingannya berbeda. Oke, lanjut. Nah, seperti yang kalian tahu, sekarang ini semuanya happens di internet, di mobile, di cloud. Terus apa hubungannya sama yang tadi? Sistem tadi mau nggak mau harus ke cloud juga. Jadi gimana caranya? Mereka harus menjadi system as a service. Kalau tadinya, bayangin gini aja. Kalian biasanya kemana-mana, misalnya kalian punya file banyak, kemana-mana bawa flash disk, kemana-mana bawa hard disk. Sekarang udah nggak bisa. Hard disk jatuh, pecah, rusak, hilang, dicolong, dirampok gitu kan. Ya udahlah pakai Google Drive aja. Nah itu, simpelnya gitu. Sama, perusahaan juga gitu. Tadinya punya app server, punya server sendiri, punya database, punya apa gitu kan, semua sendiri. Sekarang semua masuk ke cloud. Nggak cuma di Google Drive gitu ya. Dia bisa pakai infrastrukturnya dari cloud gitu kan. Entah itu dari Cloudera gitu kan, dari Cloud Seven, dari apa gitu kan. Yang penting aplikasi ada di cloud, sistem ada di cloud. Kalau kalian mau iseng ya, pengen tahu seperti apa. Contohnya gini aja. Kalau kalian misalnya ngelihat, saya lupa terakhir waktu itu apa ya, aplikasinya Shopee deh, atau aplikasinya Tokopedia, atau aplikasinya Bukalapak udah nggak ada sih ya. Lihat aplikasinya. Oh, Gojek. Lihat aplikasinya. Yang buat siapa? Yang buat pasti bukan perusahaan si Gojeknya atau Tokopedianya atau Shopee-nya gitu ya. Bukan. Beda lagi. Karena apa?
orang dari Gojeknya mungkin nggak punya capability itu. Kalaupun dia punya orang IT, tapi nggak mampu untuk bikin aplikasi sambil menghostingnya di cloud. Makanya kenapa dia nyewa perusahaan lain buat bikin sambil hosting. Kalau bikin doang mungkin gampang. Nge-hosting loh, maintenance, nambah server, nambah daya, ngurangin apalah segala macam itu. Makanya kenapa, Pak, kenapa Shopee gede banget? Kenapa enggak? Ya kan? Karena untuk ke cloud itu kita bukan cuma kalau cuma bikin aplikasi cemen cuma sejam 2 jam jadi, tapi menghostingnya supaya bisa diakses jutaan orang, nah itu beda ceritanya. Gitu. Oke, pokoknya kita nggak bahas teknis gitu. Kita udah tahu bahwa oh sekarang semua lari ke cloud. Nah, jadi nantinya semua stack ini, lapisan ini harus jalan as a service, tanda kutip ya. Maksudnya apa Pak? Tenang, nggak usah rumit. Nanti semua ini harus jalan di cloud atau minimal banget bisa diakses di cloud. Jadi dulu-dulu bank itu selalu berkilah, nggak mau, ini resiko. Sekarang udah nggak bisa. Come on man, semua sekarang udah di internet. Lo nggak bisa mengurung diri lagi. Lo bukan katak dalam tempurung. Nggak bisa. Lo kayak orang zaman batu, semua orang udah pakai internet, lo kagak. Ya kayak tadi kasusnya si Jago. Dulu kan ratusan ribuan kali bank minta ke BI, bisain dong kita buka rekening online, nggak harus datang ke cabang, nggak boleh. Alasannya itu mulu. Pokoknya satu dan lain hal, one way or another, akhirnya si Jago jeger bisa gitu. Dan ini juga kayak gitu. Saya ngajar udah berapa tahun gitu ya. Dulu ini belum bisa nih. OS-nya bank, core banking itu bisa di cloud, itu dulu belum bisa. Sekarang udah. Karena apa? Ya, bank itu kan selalu bilang, enggak, ini resiko, takut dia hack orang. Ya memang, ya bikin jangan bisa di hack, come on. Gitu dong. Karena Swift, ya, yang buat transfer duit, ya, bahasa awamnya yang buat transfer duit nih, antar bank, antar negara. Itu juga dulu gitu, nggak mau di internet, nggak mau. Akhirnya harus juga ke internet. Ya pakai yang aman, pakai sistem yang super aman. Gitu. Oke. Tapi itu kalau Swift menarik banget. Itu karena memang jadi sistemnya benar-benar super duper aman gitu. Karena memang saya kan dulu juga pegang Swift gitu ya, dan saya juga ikutin perkembangan sampai sekarang. Dan ternyata sekarang itu udah perkembangan udah sangat maju. Kayak saya juga pelajarin itu. Tapi sekarang itu Swift itu saking majunya sehingga kalau bank pengen nih ngikutin training, jadi staffnya, oh ini staffnya harus tahu nih tentang Swift terbaru. Untuk training aja satu orang tuh minimal 20 juta. Itu saya baru tahu tuh. Ternyata mahal sekali itu ilmunya Swift. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Toh saya sudah tidak berada di industri itu. Dan ya iyalah, come on, saya udah pensiun. Ngapain lagi gitu kan. Tapi kaget aja gitu kan. Wah, ilmu ini harganya minimal segini nih, 20 juta. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih. Setelah akuisisi Bank Royal, Rabobank, apa rencana ke depan BCA? Ini kan lihat nih, masih udah lama kan, tahun 2020. Dulu kita belum tahu. Sekarang kita udah tahu jawabannya kan. Dia bikin Blue, ya kan? Dia bikin Blue by BCA gitu. Oke. Nah, sekarang ini yang belum ketahuan nih, Bank Mandiri dia pengen jadi digital. Tapi belum kelihatan. Ya masih biasa aja kan. Mandiri doang pakai Livin, pakai apa, masih biasa. Maksudnya ya kalau tanya orang Mandiri dia bilang, "Oh, kita sudah berubah bla bla bla." Iya, bagi kita orang awam nggak kelihatan apa-apa. Beda kayak BCA kan, terus langsung tiba-tiba ada Blue gitu. Benar-benar bank yang pure digital, walaupun bukan BCA-nya. Nah, nggak tahu nih si Mandiri apa benar-benar dia mau bikin jadi digital. Karena gini, cuman bikin jadi digital tuh cuman fitur. Dia itu cuman fitur. Maksudnya nggak ada yang aneh. Kasarnya gini, kalian lihat cewek misalnya kan,
Wah, dia gembar-gembor ke semua orang. Saya sudah bertransformasi loh, saya sudah bertransformasi. Ternyata cuma makeup doang yang dipakai. Kita bilang, ya elah, kirain misalnya dia ganti agama, dia ganti orang tua gitu kan, atau dia pindah rumah atau apalah gitu ya. Enggak, cuma makeup doang mah ya. Jadi kalau misalnya, oh Pak itu udah transformasi jadi digital, ya itu cuma front end kan. Kalau kayak BCA tadi itu beneran kan dia bilang, nih walaupun bukan di BCA-nya, nih gue udah bikin bank yang murni digital. Jadi Blue itu benar-benar pure digital ya. Beda sama BCA-nya kan. Blue itu pure digital. Di kalian bedanya apa sih? Wah banyak promonya. Nah, BCA enggak kan? Blue-nya banyak kan? Nah, BRI neither, nggak ada dua-duanya itu. Dia nggak bikin bank baru yang pure digital, dianya sendiri nggak pure digital. Jadi user interface-nya oke lah mungkin digital, tapi yang namanya digital, yang namanya bank digital murni ya, ya orang bilangnya neobank deh gitu. Itu nggak punya kantor cabang, minimal cuma maksimal satu cuman. Jadi kayak yang kemarin kita lihat ya, ada Mondo, ada apa S26 atau apa, itu bank neobank tanda kutip ya. Ini gara-gara Mandiri ini sih jadi aneh nih pengertiannya. Bank digital itu maksudnya itu semua, tidak terkecuali, semua kegiatan operasionalnya itu di internet. Semua. Makanya kenapa kayak Monzo itu bank digital untuk seluruh dunia, siapapun boleh apply. Kantornya cuma satu biji, satu. Mandiri kantor banyak banget kan. Itu bukan digital gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau yang ini belum kelihatan bentuknya. Nah, kalau ini kita juga udah tahu, walaupun Pak itu udah ada kris. Ya, tapi yang di sini yang dimaksud bukan kris, tapi digital currency. Papernya udah ada loh. Saya udah punya. Namanya Garuda. Jadi mau bikin CBDC gitu ya. Cuman belum jalan gitu. Jadi yang jalan krisnya dulu deh. Tuh, bank digital, uang digital. Ya, sekarang juga mungkin lagi lah, orang lagi sibuk perang gitu kan, lagi seru-serunya ini. Oke, kita lihat kemudian. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Ini yang sudah terjadi. Ini akan ada bank konvensional jadi digital ya. Ada bank konvensional yang melainkan ini juga udah ya, si Mandiri, BRI itu kan. Open banking ini di luar udah, tapi di kita belum ada. Open banking. Jadi ini bank yang tadi saya bilang kayak neobank gitu ya. Jadi dia banknya benar-benar adanya di internet. Adanya di internet dan kantor cabangnya satu untuk seluruh dunia gitu. Itu dia. Kemudian ya ini central bank digital currency ya, ini bahkan mungkin kalian juga udah dengar dari dari mahasiswa sebelumnya atau apa gitu, karena saya selalu ngasih tugas tentang CBDC mulu gitu ya. Cuma setelah berapa tahun saya lihat ini kok nggak ada arahnya sih dari BI, ya sudahlah, kita nggak usah pakai lagi itu buat tugas gitu ya untuk CBDC karena kayaknya masih stagnan. Oke, nah bank digital yang telah mengantongi izin dari OJK ini ya, ada Blue, ada Neobank, Alobank. Ini kan dari Bank Neocommerce. Ini bank zaman dulu nih ya, Neocommerce. Kemudian ya dia bikin frontnya gitu ya, Neobank. Kalau ini kan kita tahu BCA-nya perusahaan sendiri, Blue-nya perusahaan sendiri, bank sendiri. Yang tadi kan Rabo atau apa tadi itu ya, perusahaan sendiri dia bikin. Jadi kalau ini enggak, dia lahirkan. Jadi Neo dia lahirkan bank baru, bank digital ini. Alobank juga, kalau ini ya dari perusahaan yang non bank ya. Ini Citi itu apa sih? Carol Tanjung ya. Carol Tanjung bikin Alobank. Kemudian MNC bikin Motion Bank. Ini sebenarnya dua-dua sih grupnya deket-deketan ini orangnya. Kemudian nih ada Bank Aladin Syariah. Nah ini jenisnya BTPN. Ini jadi juga bukan bank baru. Ini cuman kayak frontnya dari si Genius. Tapi ini berdua jadi kayak beda entity loh. Sama aja kayak dulu awalnya BCA sama BCA Syariah. Karena masih kecil ya tetap aja BCA Syariah. Ntar begitu udah gede udah misah. Kayak Bank Syariah Mandiri. Waktu kecil ya udah masih ada Mandirinya namanya. Bank Syariah Mandiri. Ntar udah gede baru misah. Ini juga gitu nih, Genius dari BTPN. Tapi ini sekarang udah misah. Kalau nggak salah BRI juga ya, BRI Syariah. Lu nggak tahu tuh udah bisa apa belum, tapi awalnya pasti namanya masih BRIS kan, BRI Syariah. Ntar kalau udah gede juga bisa.
Woki. Ini kayaknya nggak laku kali ya di sini. Woke dari bank apa Korea Exchange Berhad ya. KIB Hana nih. Kemudian ada Digibank dari DBS. Ini front ya, ini cuma front aja. Jadi bukan entity sendiri nih. Tomorrow juga dari UOB. Ini cuma front digitalnya. Jadi kebanyakan kalau ini ya, ini itu dia cuma bikin frontnya kayak user interface-nya aja. Belakangnya sih masih banknya juga, bank konven biasa gitu. Nah, kemudian ada lagi Bank Jago. Kalau ini pure digital nih, ini pure digital. Kalau yang ini saya lupa nih, saya nggak tahu ini sih baru dengar. Kalau ini ya pure digital. Kalau ini enggak, ini kan UOB-nya bank konvensional, ini konvensional. Jadi dia cuma ngasih ya bagi kita orang awam ya ngasih aplikasi gitu di Android, di iOS, di mana kita bisa melakukan semua kegiatan perbankan, mulai dari buka rekening segala macam bla 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 bisa di front ini ya, di Tomorrow, di Digibank, di Woki gitu bisa. Oke. Bank digital yang sedang mendaftar untuk mendapatkan izin OJK ini sampai sekarang kayaknya masih belum ya. Apa? Enggak. Saya ngecek ini kapan sih? Awal 2026 nih. Capital, KNB, sama KIB Hana. Ini juga sebenarnya makanya ini kayaknya ngapain gitu. Dia ngeliat mungkin tadinya mau bikin dua gitu ya, strateginya dua prong gitu ya. Karena kan sini udah ada nih. Saya nggak tahu ini KB ini kan sama kan Korea Exchange bukan? Oh, salah satu kalau nggak salah ada yang Bukopin deh. Ada yang dia beli Bukopin salah satu. Tapi ya udah nggak penting itu. Yang penting kita tahu bahwa ada sekian bank digital yang udah ada, sebagian pure digital, sebagian cuma front dari bank konvensional. Kemudian ini ada bank digital yang sedang proses untuk dapat izin. Oke. Nah, kemudian di near future nantinya bank itu akan menerapkan nano lending. Nano lending itu apa, Pak? Kan gini, ada yang namanya micro lending. Micro lending kan pinjaman 1 juta. Ya, mungkin 1.500.000 mungkin ya. Itu yang dilakukan oleh si BRI. Kalau kita mungkin kan kalau bank-bank lain, oh mana ada Pak? Oh ada, pinjaman 500.000 1 juta ada. BRI itu. Emang buat apa Pak? Itu untungnya gede. Karena apa? Nggak bakal macet. Orang yang minjem itu siapa sih? Orang miskin. Nggak mungkin dia nggak bayar. Oh mungkin aja Pak. Iya, dia mungkin nggak bayar. Tapi kita tinggal panggil polisi, kelar urusan. Beda kayak pinjaman yang gede-gede. Pinjaman yang gede-gede, orang kaya, minjem berapa? 1 triliun, 100 miliar gitu kan. Bunganya gede memang. Tapi begitu macet, kitanya malah takut banknya. Karena saya tahu sendiri, pengalaman personal. Ada waktu saya kerja di bank, itu ada teman saya yang bagian debt collectornya. Itu kalau udah mau nagih ke Unilever, ke perusahaan gede, itu malah dia yang mohon-mohon mau ketemu. Iya Pak, jadi gimana Pak? Oh Pak ininya nggak bisa ketemu Pak direkturnya mau lagi sibuk. Oke Pak, nanti saya telepon lagi. Tutup. Saya kan bingung dengar ya kan sebagai orang awam di bagian debt collector ya. Walaupun kita sama-sama banker gitu. Oh iya Pak, besok lagi telepon lagi, besok lagi gitu kan. Hah? Gimana sih? Kok kita yang nyembah-nyembah kan dia ngutang. Iya tapi gini-gini gitu. Makanya dari situ saya baru tahu. Kalau perusahaan gede itu justru banknya gitu harus nyembah-nyembah gitu. Karena apa? Simpelnya gini aja deh sebagai awamnya gini. Kalau kita datang ke sana bawa polisi, dia backingannya tentara. Kita bawa tentara, dia backingannya jenderal. Kita bawa jenderal, dia backingannya menteri. Kita bawa menteri, dia bawa presiden. Gitu. Jadi nggak bisa. Makanya kenapa waktu Krismon terakhir kemarin, BRI itu nggak kolaps sedikit pun. Bukan cuma nggak kolaps, BRI tetap untung. Bank-bank lain itu hampir kolaps semua. Karena apa? Ya kan karena pinjamannya di perusahaan gede gitu kan. Perusahaan gede begitu ada krismon dikit, dia langsung bilang ke bank, gue nggak mau bayar utang ya, ntar dulu. Itu makanya akhirnya kan keluar bailout dari BI gitu kan, atau apa yang namanya? Apa sih pokoknya dapat bantuan BLBI gitu kan, dapat bantuan dari BLBI bla 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 segala macem lah gitu. Oke. Nah, itu makanya kenapa sebenarnya
Micro lending itu amat sangat menguntungkan. Buktinya BRI bisa jadi gede. Cuy, BRI itu gede banget. Gede banget. Sampai bisa beli satelit sendiri. Lu bayangin, bisa beli satelit. Jadi dia punya duit segitu banyaknya sampai bisa nyisihkan duit untuk beli satelit. Gue pernah project di BRI, itu seumur-umur, gue bingung. Satu gedung, Gani Jemat ya, satu gedung ditutup. Gue bingung, ada apa nih? Gila apa? Kenapa ditutup? Waktu itu presidennya SBY. SBY datang ke kantor BRI. Ngapain coba? SBY datang, Presiden RI saat itu datang. Kan biasanya namanya presiden kan gila loh. Pasti kan, Joni, sini ke Istana Negara. Gue panggil. Orang kita dipanggil malah terhormat banget kan. Kalau ini enggak. Presiden datang ke kantor BRI. Waktu masalah beli satelit itu. Gitu. Oke, ya itu cuman sedikit cerita-cerita lah. Kemudian itu tadi nano lending. Nah, nano lending saya bahkan belum masuk ke intinya. Nano lending apaan? Nano lending, kalau tadi kan mikro, 1 juta, 500.000. Nano lending itu 5.000, 10.000. Kok gitu banget, Pak? Pertama gini, kalau dulu nano lending ini 10.000, 20.000 itu, kita biasa minjem temen kan, ke kantin lupa bawa dompet, nggak ada duit, pinjem dulu dong, ya kan? Mungkin nanti karena udah saking individualnya, udah nggak bisa pinjem. Produknya udah ada nano lending, tinggal minjem deh dari GoPay misalnya GoPay dia ada nano lending. Kalau sekarang kan adanya pay later kan, ini beda lagi. Jadi bisa dari itu otomatis, karena kalau pay later itu kan harus apply dulu, ngapain dulu, bla 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 segala macam. Ini langsung. Jadi istilahnya kita udah langsung ada kayak draft apa ya, overdraftnya, kayak mini kartu kreditnya. Jadi kita misalnya nih saldonya 0, kita masih bisa belanja sampai 20.000 perak gitu. Itu nano lending. Lendingnya cuma sampai 20.000. Kecil banget kan? 10.000, 5.000, 20.000 gitu kan? Kecil banget. Tapi karena kan gini, kalau ini menguntungkan banget, sama kayak tadi yang BRI kasusnya. Ini menguntungkan banget. Kita lihat angka. Pinjaman itu kan biasanya persen kan. Bunganya 2%, 1%, 5%, 10% ya kan. Tapi di situ kalau kalian baca tulisan kecilnya, bunga 2% minimal 10.000, 50.000, berapa ribu. Nah, nano lending nggak bakal kena persen, dia kena minimal, ya nggak? Lu bayangin, minjem 20.000, tanda kutip, bunga 5.000, gila, segede apa itu? 40%, 50%, 40%, 25%, ya kan? Karena kan nggak mungkin bunganya cuma 2%, cuma berapa perak, nggak mungkin. Minjem 20.000, bunganya 25%. Ya, gede banget. Ya bagi kita kan, ya elah, cuma 4.000, 5.000, ngapain sih lo ribut lo, dasar pelit gitu kan. Nano lending menguntungkan banget loh kalau mau ya, kalau mau. Kemudian, yang kedua, social media customer engagement. Ini juga penting. Kenapa? Sekarang kita hidupnya di sosial media kan. Kalian-kalian ini pasti kan browsing TikTok atau YouTube. Ya kayak saya juga browsing YouTube gitu kan. Ya gak? Scroll shorts atau apa, atau threads gitu kan. Nah, di situ itu pentingnya. Karena ini udah kelihatan banyak banget kegunaannya. Contoh. Perusahaan kan sering bikin produk ya. Kalau cuman dia ke sosial media, produk apa sih yang bagus apa sih, bilang dong gitu kan, itu biasa ya nggak biasa kan. Kalau ini nggak, yang dilakuin Sony waktu itu hebat banget ya. Dia punya community gitu ya, ini Sony yang kamera ya, lensa, dia punya community kan. Dia tinggal bilang, misalnya gini, kita biasa lensa berapa sih, 55 mili, 50 mili gitu kan. Ada yang mau nggak sih lensa 20 mili misalnya? Ini contoh aja. Nggak usah dipikirin lensa 20 mili kayak apa. Nggak usah. Pokoknya yang sekarang ada 55. Terus pengen 25 atau 20 gitu kan. Sony bilang ke komunitasnya, pengen nggak sih lensa 20 mili?
pengen. Tapi kalau cuman gitu kan orang sering omdo kan, ntar dibikin gak ada yang beli, ya nggak? Terus ya udah, kalau pengen ke, ya ya bahasanya kan, kalau di luar negeri nggak ada kan, ke kitabisa.com deh, lu taruh duit di situ dulu, nanti lu bisa dapat produknya. Jadi lo bayar dulu di depan. Ya soalnya kasarnya Sony tuh mau bilang, lo beneran pengen, ya udah lo bayar duluan, daripada ntar gue udah bikin nggak jadi gitu kan, lo nggak beli, ya nggak. Akhirnya orang beneran bayar duluan, di muka malah banyak antusias, sehingga duitnya udah kekumpul untuk bikin. Sony kan udah punya pabrik, udah punya apa, ya udah dia cuma lihat, oh duitnya udah ada, tes jadi. Semuanya untung, semuanya happy. Rakyat, masyarakat, komunitas happy karena merasa didengarkan. Sony-nya juga happy karena nggak ada resiko. Beneran orang mau tuh, iya bener. Kalau kita udah buat nggak ada yang beli gimana? Udah bayar duluan, selesai urusannya nggak? Social media customer engagement itu salah satu contohnya. Ya walaupun kita sering, aduh gila sosial media Indonesia gila banget deh, ngerosting apa, belum kemarin yang sibling segala macam gitu kan. Tapi kita bisa ngambil keuntungan dari situ gitu. Transfer lewat sosial media ini udah sempat, bukan sempat sih, udah bisa terjadi di luar negeri. Kita mau transfer ke sesama pengguna Facebook, udah bisa. Ya di Indonesia belum, di luar negeri udah bisa. Dan terutama itu banyak kalau nggak salah di Rusia apa di mana gitu ya, pakai Telegram. Maksudnya bukan apa, pakai apa, aplikasi Telegram. Robo advising atau AI bla bla bla, ya ini mah biasa. Kita udah sering ada chat-chatan yang pakai apa? Pakai AI gitu kan. Ini udah terjadi. Becoming agile bank. Apaan tuh? Nanti ada bahasannya, tenang aja. Agile bank itu apaan? Di sini kita lihat yang tadi saya bilang. Orang itu lebih milih ke sosial media, customer care-nya. Kenapa? Transparan. Karena kalau cuma berdua, kalian sama bank misalnya, kalian pasti bisa ditipu, entah sadar atau enggak. Masa sih Pak? Oh iya jelas. Contoh. Nggak usah yang banknya dulu. Ini bagian terkecilnya aja. HRD. Ini terutama ya untuk kalian-kalian sini yang udah kerja gitu ya. Mungkin nggak sadar, mungkin nggak ngalamin, tapi pasti pernah tahu. Jadi waktu disodorin penawaran, oh ya, udah lewatin segala macam interview gitu kan, oh ya oke, kalian diterima kerja di sini, selamat ya, ini penawarannya, udah gitu kan. Misalnya kalau kalian bilang oke saya terima, oke udah selesai. Tapi kalau misalnya saya mau pikir-pikir dulu, nah triknya mulai keluar di sini. Triknya HRD. Wah tapi nggak bisa, ini wah kita lagi ini sebenarnya ada kandidat lain loh. Jadi kalian dipaksa gak boleh mikir, nggak boleh mempertimbangkan. Padahal itu illegal. Di negara lain itu illegal. Itu illegal, melanggar hukum. Dia pakai trik gitu kan, ya misalnya saya mau pikir-pikir dulu, oh iya ya nggak apa-apa ya, makanya saya bilang triknya, makanya kenapa mereka tahu bahwa ini akan ada kemungkinan ilegal juga di Indonesia. Oh ya nggak apa-apa sih, tapi ini ada 3 kandidat lain yang kayak kamu, yang kita mau ini, ya biasa kalian tetap ditekan. Itu yang namanya trik-trik licik gitu loh. Jadi atau enggak misalnya, oke, kamu boleh pikir-pikir dulu gitu kan, ya boleh pikir-pikir dulu. Nah terus nanti, tapi pas begitu kita balik lagi, ntar angkanya bisa beda tuh, bisa lebih turun lagi di bawah apa gimana gitu. Pokoknya banyak gitu triknya, yang segala macam itu. Karena apa? Kalian berdua di ruangan tertutup. Salah satu clearly lebih jago, lebih culas daripada yang lain, sehingga pasti akan ada korban. Kalau di sosial media enggak kan, semua orang lihat kan. Jadi misalnya ada kayak gitu di sosial media, ada aja dong yang komen, apaan tuh, kok kayak gitu sih, kok kayak iya nggak, ya kan? Apalagi orang Indonesia udah julid, kepo banget gitu kan, dan jago ngerosting. Itu dia maksudnya. Karena memang lebih transparan, lebih bagus seharusnya. Itu. Karena tadi ya contohnya HRD kan ya. Sebenarnya banyak gitu contoh lainnya yang kalau ini pasti banget kalian udah ngalamin sih, pasti banget. Apa sih Pak, apa sih gini,
Kalau begitu masuk kerja di perusahaan kan, kita semua di sini keluarga. Iya loh keluarga, tapi ntar tiba-tiba gajinya telat. Atau tiba-tiba, oh kalau keluarga, kok bosnya pulang jam 5, kita jam 9 masih di kantor, jam 9 malam gitu kan. Bukan keluarga dong. Kayak gitu. Ya tapi kan beda gitu. Ya udah, nggak usah ngomong keluarga dong dari awal, tinggal bilang aja ya kan. Gua bos, lo anak buah, udah selesai. Kalau ini kan seolah-olah tuh pengen bilang, enak lo kerja di sini, kita keluarga gitu kan. Kalau kita, bukan kita ya, apa ya? Generasi sebelumnya itu sudah terbiasa dengan tipu-tipu culas kayak gitu, sehingga kita tahan. Mungkin di millennials dan seterusnya ini kaget ngelihatnya sehingga stres gitu kan, kaget kok bisa sih orang kayak gitu, ya emang bisa gitu. Makanya kan saya bilang di zaman sekarang ini iblis aja udah nggak ada, iblis aja sungkem gitu ngeliat orang, anjir dia lebih jahat dari gua gitu kan, kayak gitu loh. Jadi makanya kenapa banyak gitu ya kalau generasi sekarang yang mungkin kalian dengar gitu kan, entah dari berita, entah dari teman sendiri, oh gitu gila, aduh, apalah gitu kan, stres sehingga akhirnya gue perlu me time, gue perlu anu, tapi buat apa keluar duit banyak lagi, akhirnya jadi tambah stres lagi. Gitu. Oke, kita nggak ngebahas stres ya. Ini gara-gara tadi sih sosial media. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bang harus jadi lebih agile. Apaan Pak agile? Jadi agile itu adalah terms yang dipakai di dunia IT, di mana agile itu maksudnya adalah gesit. Ya sebenarnya agile itu mencakup nggak cuma gesit sih, tapi gesit dan tepat gitu ya. Jadi gampang bergerak, berpindah. Jadi bank itu harus jadi gesit. Pertama, harus customer first missionnya. Jadi bukan bikin produk. Nggak ada lagi produk. Ya kayak tukang jahit tadi. Tukang jahit nggak punya produk kan. Dia bikin baju tailor made kan. Orang yang datang pertama sama yang kedua beda kan. Mungkin satu baju, satu celana. Mungkin satu baju, yang satu lagi baju, tapi ukurannya beda kan. Customer first. Kemudian, broad revenue generation capability. Jadi, untuk mendapatkan revenue-nya tuh harus dari banyak cara. Tadi kita lihat di awal kan. Bank itu cuma dari kebanyakan dari net interest income. Dari bunga, dari riba gitu. Yang ketiga, rapid product and distribution. Ini ada hubungannya sama yang pertama tadi nih. Jadi bikin produk sesuai dengan tren, dengan hype, dengan apa yang lagi in, yang lagi viral gitu loh. Coba aja lihat, kalau fintech kan kayak gitu kan. Pokoknya anu banget deh, apa istilahnya, oh heboh banget gitu dia kan bikinnya. Kalau bank tuh kan enggak, waduh bikin produk dipikirin gitu kan, baru jadi. Nah, itu udah nggak bisa sama kita. Lihat, kelamaan gitu kan. Ya contoh paling gampang, apalagi nih. Jadi gini, Xiaomi, dulu kan, Xiaomi sekarang udah bagus. Dulu awal-awal, oh itu diledekin orang. Sampai dibilangnya Xiaomi kan. Tapi kan dia ngeluarin produk banyak banget. Pokoknya, kayaknya orang suka ini, cus keluarin. Orang suka ini, cus keluarin. Orang suka ini, cus keluarin gitu kan. Ekstrim yang lain bedanya kayak BlackBerry. BlackBerry udah mati sekarang. BlackBerry itu dulu begitu mau ngeluarin produk, dipikirin, pokoknya sampai matang banget. Begitu dia ngeluarin produk BlackBerry yang Android, itu emang bagusnya minta ampun. Tapi orang udah nggak peduli. Orang udah sibuk sama iPhone-nya, orang udah sibuk sama Samsung, sama Xiaomi, sama Oppo, sama Poco, udah nggak relevan dia tuh. Mau sebagus apapun, ada toh. BlackBerry sempat loh ada handphone yang Androidnya. Kita bahkan nggak tahu kan. Iyalah, lu kelamaan ngapain aja ya nggak gitu. Itu maksudnya rapid product and distribution. Kemudian prototyping and learning center. Ini ada hubungannya ke atas supaya bisa bikin produk yang cepat. Dia harus punya prototyping sama learning center. Jadi prototyping itu ya kayak benar-benar yang untuk bikin produk ada prototipenya dulu gitu. Jadi prototipe udah langsung dicobain ke focus group discussion misalnya. Intinya pokoknya biar cepet gitu. Yang kelima, opti channel sama digital omni channel. Jadi kalau opti channel itu dia harus punya banyak channel. Misalnya kayak bank
Ini contoh yang gampang ya. Harus bisa dihubungin lewat banyak cara dong, ya nggak? Bisa lewat telepon, bisa datang, bisa email, bisa WhatsApp, ya kan? Bisa Instagram misalnya, ya nggak? Opti channel. Ini udah gampang, udah terjadi. Tapi yang belum terjadi yang ini, omni channel. Jadi kan kalau opti, itu kan ada banyak opsinya. Tapi dia nggak omni. Maksudnya gimana? Contoh. Kalian ada masalah dengan produk bank. Kalian terus telepon misalnya. Ya kan kita orang awam dong. Kartu kredit hilang deh misalnya. Telepon dong. Oh, kartu kredit saya hilang, udah telepon gitu kan. Oh iya Pak, Bapak harus lihat email. Dia punya channel banyak, tapi nggak nyambung. Sehingga kita dipaksa kerja keras kita sendiri kan. Oh iya Bapak tutup dulu teleponnya, terus bikin email ke kita. Apaan sih? Come on, udah 2026. Kenapa nggak langsung aja dari pembicaraan ini, terus kita udah langsung dimasukin ke situ. Jadi channel ada banyak, tapi nggak ngobrol satu sama lain. Dia nggak omni channel gitu loh. Itu dia. Dia nggak omni channel. Channel ada banyak opsi ya, cuman bahkan nggak nyambung satu sama lain gitu loh. Padahal kan harusnya nyambung gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Ya kayak gini aja deh. Kalian bayangin itu sangat-sangat bodoh sekali, sama kayak misalnya kalian di WhatsApp ada link bagus tapi kalian nggak bisa klik, nggak bisa copas, harus diketik ulang. Jadi oh ini ada link bagus di WhatsApp, apa tuh linknya, ini diklik nggak bisa. Kalian harus buka dulu browsernya, buka Chrome, baru ngetik ulang. Itu kan bodohnya sangat hakiki gitu kan. Itu sangat ultimate gitu bodohnya. Apaan sih? Gue udah telepon ke lu nih. Lu udah verifikasi bahwa gue Yudi gitu. Terus lu suruh gue bikin email. Apa intinya? Ya gak? Kan lu udah lihat. Lu orang bank. Gue Yudinya. Lu udah verifikasi bahwa gue bener orangnya. Ngapain lagi lu suruh gue bikin email? Ntar lu suruh apa lagi? Lu suruh gue bikin surat. Lu suruh gue bikin apa, prasasti marmer gitu kan? Kan rese gitu kan? Itu yang buat orang pergi dari bank, ya nggak? Terlalu rese gitu loh. Terlalu sok banyak aturan gitu kan? Itu dia maksudnya. Jadi di sini yang belum terjadi itu yang omni channelnya. Oke? Nah, di sini customer first tadi penciptakan produk. Nah, ini kita udah tadi saya udah bahas di sini ya, customer first. Jadi produk itu bukan nggak dibuat yang heboh. Jadi jangan kayak BlackBerry tadi. Nunggu lama buat yang super hebat, tapi pas jadi ya udah orang udah nggak ada. Contoh yang gampang apa? Kalian lihat di sini, iPhone. Coba lihat. iPhone dari iPhone 12 sampai sekarang ke 17, mau 18 ya. Coba lihat, peningkatannya heboh nggak sih? Enggak kan? Iterasi kan? Ada penyesuaian dikit-dikit, bukan penyesuaian, sorry. Namanya ada penyempurnaan. Tapi nggak heboh kan? Kalau zaman dulu kan heboh. Handphone tadinya kameranya satu, tiba-tiba dua, terus tiga, empat, lima, enam ya kan? Sekarang kan nggak, iterasi. Yang penting cepat. Selalu mencoba pendekatan baru untuk engage. Lewat mana tadi? Lewat social media. Karena apa? Karena transparan. Jadi kalian nggak bisa dibohong, nggak bisa dibodoh-bodohin. Walaupun kalian dibodoh-bodohin, tetap bakal ada yang bilang kan, lu mau dibodohin tuh, lu mau dibodohin tuh, gitu kan? Transparan. Oke, broad revenue generation. Ini juga harus bisa. Kalau sekarang masih lewat net interest income, jadi harus bisa lewat apa? Harus banyak gitu loh channelnya untuk profit itu, nggak cuma NII doang gitu. Bahkan harus bisa dia secara cross sell apa? Cross sell itu jadi misalnya nasabah dari produk A, wah kemudian ditawarin produk B, kemudian ditawarin produk C. Kalau itu udah biasa gitu loh, itu udah biasa, udah banyak nawarin. Cuman nawarinnya masih rese gitu. Nawarinnya tuh bukan customer first, nawarinnya itu adalah bank first gitu kan. Oh ini tawaran aja orangnya bodo amat, dia perlu dia enggak. Kasarnya gini nih. Oh nawarin apa? Beasiswa untuk anak. Sementara yang tawarin belum punya anak, belum married gitu kan, kan rese gitu kan. Dia nggak ngelihat dulu customer siapa, dia nggak pelajarin dulu gitu. Itu yang harus dilakuin. Kasih yang emang dibutuhkan. Untuk bisa tahu, harus di profiling customernya, itu yang belum dilakukan.
Cross selling, kalau kalau tadi kan kesampingkan produk A ke B. Kalau upselling tuh, jadi misalnya, ya contoh yang paling gampang itu adalah, jangan bang, kalau bang produknya terlalu abstrak ya. Kita ngambil contoh yang lebih simpel. Motor, tuh kan? Oke, jual motor, tuh kan? Terus ke atas misalnya, oh bapak udah pakai asuransi belum? Asuransi nggak ada hubungan sama motor kan? Kalau tadi kan produk A sama B kan mungkin selevel ya. Ini kan asuransi berarti kan di atasnya kan gitu kan? Bapak udah pakai asuransi belum? Oh pakai pakai asuransi ini aja pak, Jiwasraya. Masih ada nggak sih? Jiwasraya gitu misalnya, atau Aksa, atau apalah ya gitu. Atau itu kan upsell gitu kan ke atas, atau mungkin downsell ke bawah misalnya, Pak nanti kalau misalnya Bapak perlu bahan yang bagus misalnya pecah atau gimana, nih Pak pakai ini bannya gitu, ya nggak, downsell gitu. Banyak caranya. Kedua, meminimalisir fixed cost dan fokus pada variable cost. Jadi fixed cost harus dikecilin. Contohnya apa? Kalau dulu kan mau setup aplikasi harus punya server kan, sekarang kan enggak, lewat cloud aja. Dengan adanya cloud, dia bisa gede kecilnya kan, scalingnya kan gampang. Contoh, kalian nih punya file banyak. Wah, punya file banyak nih. Waduh, perlu beli flash disk. Berapa? Yang 256 giga. Udah dong, beli. Wah, apa beli satu lumayan mahal, tapi kan bisa buat nyimpen barang, nyimpen banyak kan. Tapi begitu ternyata apa nggak kepake, sayang gitu kan. Ya 256 giga yang pakai cuman 1 mega, cuman 10 mega gitu kan, nggak bisa dikecilin kan. Sementara kalau kita di cloud kayak di Google Drive, wah kepake 10 giga ya udah gratis, mau kepake lebih ya udah tinggal bayar. Wah saya mau pakai 1 tera ya udah bayar 50.000 sebulan. Begitu 3 bulan kemudian nggak pakai ya udah nggak usah bayar, 1 teranya hilang, tinggal balik ke 10 giga. Bisa naik turunnya gampang gitu. Yang ketiga, budgeting variable cost dilakukan secara performance based. Jadi di sini kita ngelihat nih, ini contoh yang gampang kalau di kita sebagai orang ya. Variable cost kita apa sih? Tinggal lihat gini. Oh, gue biasanya ngopi nih, pulang ngopi minimal di Kenangan deh, atau di mana gitu kan. Kalau jangan di Starbucks, goblok itu orang Starbucks. Udahlah kopinya nggak enak gitu, encer segala macam gitu kan, mahal pula. Kalau nggak mahal sih oke gitu ya. Mendingan e-kopi sekalian, murah gitu. Jadi apa? Wah gue pengen ngopi, agak mahalan dikit nggak apa-apa. Karena apa? Oh, gue baru promosi, boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya gue baru dipecat nih, terus gue mau ngopi Starbucks, itu ketololan yang hakiki gitu kan. Udah lu nggak punya duit, performance turun istilahnya, financial performance turun, terus lu pengen boros pula, itu kan istilahnya ultimate gitu, bodohnya gitu kan. Nah di sini sama, di bank juga gitu, harus ngelihat variable cost itu dilihat secara performance based. Ini yang sudah dilakukan tadi di awal kan, yang di pertemuan sebelumnya. Bank itu harus ngelihat, ini cabang perlu nggak sih? Ini cabang perlu nggak sih? Kayaknya nggak, udah tutup. Kurang lebih kayak gitu, kelihatannya kejam. Tapi memang dunia sekarang seperti itu. Kalau nggak gitu hancur, bangkrut. Gitu maksudnya. Jadi benar-benar lihat, ini perlu nggak sih? Nggak, tutup. Ini perlu nggak sih? Nggak, tutup. Kita di IT udah lama kayak gitu. Kalau di bank itu kan nggak, di bank itu walaupun ada orang nggak ada kerjanya tetap aja ditahan. Makanya kita kenal yang namanya magabut kan, gaji buta ya kan. Kalau di IT nggak ada. Karena kalau orang nggak kerja itu kelihatan banget. Langsung nggak ada, ya udah. Paling nggak kerja cuman apa? Mungkin dia gabut tuh cuman sebulan 2 bulan, udah abis itu udah udah hilang, udah di fire, udah dipecat gitu. Oke, nah kalau rapid product dibikin, tadi ini udah ya, dibuat sangat fleksibel. Jadi untuk channel inisiatif batu itu kalau dulu bikin produk itu wah lama, sampai bulanan kayak BlackBerry gitu ya. Sekarang nggak, itu kan harus hari. Kayaknya sekarang lagi viral ini nih, besok udah harus keluar produknya gitu. Emang lebih stres sih pasti ya kan ya, tapi emang dunia digital resiko. Kalian lebih mudah apa-apa ya pasti ada stresnya dong. Gini loh, internet zaman saya dulu itu lambatnya minta ampun. Lambatnya itu ditinggal mandi ya, bukan lambat nunggu. Lambat ditinggal mandi, apalagi dulu pakai telepon rumah yang bayarnya per menit. Jadi sekarang itu udah jauh lebih enak. Ya semua itu nggak mungkin enaknya doang dong, ya nggak.
Kalian naik mobil Mercy enak ya nggak? Enak banget. Tapi begitu ke pom bensin stres kan? Anjrit, sekali ngisi berapa? 1 juta. Gitu loh. Ya wajar, ya kan? Semua itu ada harga. Onorogo no rupo ya kan? Ada harga ada rupa ya kan? Jadi itu pasti emang jadi lebih stres dunia digital ini. Itu sudah pasti sekali. Jadi memang nggak bisa dipungkirin. Itu memang udah harganya. Prototyping Learning Center ini tadi kita udah bahas, dan omni channel iya kita udah bahas, apalagi tadi udah panjang lebar masalah. Nah sekarang gini, kita mau lihat nih. Ini tipikal bank konvensional tuh kayak gini. Kelihatan dari mana? Ini direkturnya yang zaman dulu ya, Bank Mandiri yang sebelum ini, karena si Alexandra masih masih wakil direktur di sini ya. Sekarang udah enggak kan. Tapi kalian lihat nih, sekilas saja. Ini tipikalnya ya. Baju diatur, pakai dasi, pose diatur, mata diatur, senyum diatur. Ya. Ini di bank. Oke, sama BRI juga gitu. Mau ini lebih diatur lagi nih, tangan harus mengkepal semua. Udah gitu yang kiri pakai tangan kanan, yang kanan pakai tangan kiri ya kan. Pokoknya diatur banget gitu ya. Itu bedanya dengan ini. Pak, ini nggak apple to apple. Ini saya compare. Jadi kalau kita ngomongin angka, ini dua orang ini gaji jauh lebih gede dibanding mereka ini, dibanding direktur ini. Ini CFO-nya Microsoft, Chief Financial Officer. Ini direktur creativity-nya Google. Culun banget gitu loh. Wah Pak, tapi tetap belum apple to apple. Nah, ini Netflix, ini PayPal. Tapi kan ini keuangan Pak. Microsoft bukan. Ini kan software. Nah, ini nih finance nih. Ini keuangan, lihat nih. Lebih gila lagi. Cuma pakai kaos. Ini masih mending lah ya, ada jas-jasnya gitu ya, walaupun ini Netflix kan film gitu ya, streaming ya. Ini yang finance nih, cuma pakai kaos doang. Sama. Mau lihat lagi yang gede, yang lain nih. Nih, siapa? Si Satya Nadella, Sundar Pichai, Tim Cook gitu kan. Kalau ini kan di rootnya. Ini jauh lebih gede lagi gajinya. Nanti kalian akan lihat. Ini jauh lebih gila lagi gajinya. Tetap aja dandannya santai gitu kan. Lebih santai dibanding ini. Itu yang dimaksud, bahwa bank itu terlalu kaku. Sampai ke baju kemana itu kaku banget gitu loh. Sementara ini lebih egaliter. Nah, itu bahasa yang tepat ya. Bank itu lebih primordial gitu. Ya karena kan harus dibedain. Ya, misalnya nih, kalian kerja di BRI, misalnya gini ya. Kalian orang kaya banget nih, kerja di BRI. Kalian pakai jas kayak gini, pasti dipelototin sama orang. Ngapain loh? Padahal misalnya kita baru staff nih, pakai jas kayak gini nggak boleh. Primordial itu namanya. Jadi kita punya duit, lo nggak boleh nyaingin direktur, gila apa? Oh, dipelototin. Secara aturan nggak salah, tapi kalian dipelototin seharian, sebulan mungkin, terus besok udah dipecat. Coba aja, saya pernah soalnya dulu. Pengalaman pribadi. Tapi enggak, dipecat sih enggak, cuman dipanggil sama RD. Oke, nah itulah yang terjadi sehingga akhirnya ada Krismon, sehingga akhirnya muncul fintech. Jadi apa tuh? Waktu dulu Krismon itu kan kejadian karena yang salah direktur bank. Dia salah ngambil keputusan, sehingga akhirnya jadi banknya hancur, ambruk, ekonomi ambruk, sehingga kena ke seluruh dunia. Oke, simpelnya gitu aja deh. Ceritanya sebenarnya panjang lebar. Simpelnya itu aja. Yang salah banknya dong, di rootnya dong. Tapi di rootnya malah tetap dapat bonus. Di sini orang lihat kan, anjir, direktur ini yang penyebabnya ini, tapi malah tetap dapat bonus. Walaupun dipecat, tapi dapat bonusnya gede. Ibarat kata kayak kemarin nih, ada polisi ngelindas driver ojol sampai mati, dihukum kagak, dapat penghargaan. Nah kayak gitu ceritanya, mangkel kan, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau ini juga sama, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi begitu ada fintech, jadi kan waktu itu kita semua mangkel sama bank, tapi anjir, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ada fintech, sini fintech gitu, udah pada ke fintech semua. Kalau sekarang kan nggak, masih ada polisi doang gitu kan. Kalau ada lembaga lain gitu yang pesaingnya, oh ya sini gitu. Oke, nah tadi kalau mau lihat gitu ya,
gajinya seberapa gede sih? Ini ada sumbernya kalau mau lihat langsung gitu ya. Ini 10 miliar dolar berarti 100 triliun ya. Dan ini bukan dalam bentuk gaji loh, ini bukan salary. Itu pinternya di luar. Jadi kasarnya gini, makanya nggak ada yang namanya gabut, nggak ada yang namanya gaji buta. Ini apa bentuknya? Option award. Jadi option award itu adalah bagian dari stok, dari saham. Kalau perusahaannya bagus, lo dapet. Tapi kalau perusahaannya nggak bagus, lo nggak dapet. Gitu. Jadi ini kan dirutnya. Dirutnya punya kemampuan untuk membuat perusahaannya jadi bagus dong. Pokoknya kalau perusahaannya bagus, lo dapat nih duit semua nih. 100 triliun, bayangin 100 triliun dapat. Tapi kalau enggak ya lo nggak dapat. Gitu. Jadi si Elon Musk ini nggak punya salary loh. Nggak punya salary dia. Nggak ada salarynya. Ini yang lain-lain juga nggak ada. Jadi makanya memicu supaya orang nggak gabut gitu. Emang gede banget. Gajinya tuh gede banget. Satu itu ya. Nah, kalau ini cuma updatean dari yang depan tadi ya, 23 miliar bla bla bla, ini nggak ada yang aneh. Nah, saya mau ngasih lihat ini nih. Saya mau ngasih lihat ini. Axon, Coherent, Starbucks tahu lah. GE tahu lah. Apa nih Pak? Oke, ini yang kita sekarang ngomongin gaji ya, gaji. CEO dengan gaji terbesar 2025. Ya 2026 kan belum habis kan, jadi kita nggak bisa tahu. 2025 gaji terbesar Patrick. Siapa nih? Axon. Apaan tuh? Perusahaan pembuat laser untuk militer. Laser untuk militer. Jadi untuk ranging, sighting, untuk bom, untuk nembak gitu ya. Laser buat nembak udah ada ya. Terus nembak itu sampai bisa bolong gitu atau kena orang gitu ya. Udah ada. Jadi kita tahu sekarang kan, oh emang dari dulu ini dunia udah disiapin buat perang ini. Ini CEO-nya ini gaji paling tinggi nih. Kita kan mikir Google gitu kan, apa enggak? Kalau Google itu kan kayak tadi kan option award gitu kan. Kalau gaji itu di sini. Accent. Yang kedua, Coherent. Coherent apa? Dia laser juga tapi untuk networking. Sama laser juga. Nih, Starbucks tahu, GE udah. Ini apa? Ares Management. Ares itu apa? Ini baru perusahaan investasi manajemen, investing company, investing bank, investing institution. Baru nih yang berhubungan dengan finance gini, gitu. Nah, penutupnya, karena ini ada apa? Dari teman kalian yang minta untuk dibahas, tapi saya nggak bisa bahas panjang lebar, bukan apa-apa. Ini sangat teknikal dan saya berkecimpung di bidang AI. Kalau saya terlalu teknis kasihan kan. Maksudnya nggak semua dari kalian ngerti gitu. Bentar malah tambah bingung. Pusing lagi kan. Pak, udah pelajaran hari ini pusing. Tambah ini pula gitu. Makanya saya buat yang ringan. Agentic Commerce Protocol. Apa tuh? Simpelnya, kalian belanja lewat ChatGPT. Jadi kayak gini nih. ChatGPT, gue mau beli ini kado misalnya buat cewek gue ulang tahun bla 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 bla. Dia langsung ngasih nih. Nih ya, belinya di sini, 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 sini. Diklik langsung bayar, selesai. Oke? Klik langsung bayar, selesai. Lewat ChatGPT. Dan itu bisa dibilang besar dan heboh. Walaupun di kita mungkin nggak. Kenapa? Karena gini. Wes, udah langsung ada ininya. Jadi, di sini nih, ini kita user, biasanya, kan kita langsungnya ke sini, ke merchant, ke Shopee, ke Bukalapak, ke Shopee, ke Tokopedia gitu kan. Kalau ini enggak, lewat sini kan. Jadi data kita tuh di sini. Jadi data kan apa interaksinya itu adalah begini kan. Kalau normalnya itu kan di sini ya. Jadi data kita itu kesimpan di sini. Baru nanti ada product feed, checkout apa segala macam dari sini. Baru nanti si merchant ini yang berhubungan dengan payment, baru payment ntar ke sini gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah besar itu di sininya. Data kita aman nggak sih disimpan di sini? Jawabannya enggak. Itu saya nggak tahu nantinya apakah masyarakat sadar apa enggak. Misalnya ntar ini udah terjadi, tapi di Indonesia ini belum ada. Jadi yang udah ada itu yang lewat Stripe itu di luar. Karena kan Stripe itu presence-nya di Indonesia nggak terlalu gede gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia pakai Shopee Pay, GoPay gitu mungkin bisa. Tapi sampai sekarang rumornya belum ada kalau mereka pakai itu ya. Jadi di sini kan masih pakai Stripe. Jadi di sini yang akan jadi masalah itu adalah masalah si data kita. Karena data kita disimpannya di sini. Kalau selama ini kan data kita disimpannya di mana? Di Shopee, di GoPay, Gojek ya, di Shopee, di Gojek, di Tokopedia gitu kan.
Di sini kesimpulannya tuh kan di Shopee, di Tokped, di Goto ya sekarang. Ya ini udah sih berarti Goto ya. Di sini kesimpulannya. Kalau nanti enggak di bawah. Sementara di ChatGPT itu udah berapa kali sebenarnya nggak bisa dibilang jebol ya. Bukan jebol. Tapi karena emang pintunya dibuka. Jadi orang banyak ambil. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar, tapi itu terjadi. Karena apa? Lewat ChatGPT yang bayar, itu kan akses nggak terbatas API-nya. Itu sempat dipakai oleh Cina. Makanya akhirnya dia bisa bikin DeepSeek. Oh, ChatGPT-nya marah-marah. Lu ngambil data gue? Ya memang. Kan gue bayar. Ya tapi lu nggak boleh ngambil data blablabla gitu kan. Nggak boleh ngambil data ini bla 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 gitu. Ya terus si ChatGPT-nya bilang kan, nanti gue tuntut lu. DeepSeek-nya bilang Cinanya, gue ngambil data dari lu kan. Lu ngambil data dari mana? Dari internet. Dari orang-orang. Emang lu udah minta izin juga? Kagak kan? Makanya akhirnya nggak jadi nuntut ChatGPT-nya. Gitu. Itu sempat rame. Pas awal-awal DeepSeek muncul tuh sempat rame gitu. Nah, tapi ini kan udah habis ya. Cuman ada satu hal lagi yang saya mau bilang nih. Gini. Wah, Pak, ini keren banget. Ya, sayangnya gara-gara perang ini jadi terhambat. Karena gini, bagi kalian yang mungkin sadar, harga RAM sekarang udah naik. Gila-gilaan naiknya. 5 kali lipat, men. 5 kali lipat. SSD waktu itu saya beli 500.000, sekarang harganya 1,8 juta, 1,9 juta. Barang yang sama, toko yang sama. Vigen. Jadi waktu saya bilang RAM, waduh Pak, saya udah nggak beli komputer lagi nggak apa-apa. Jangan salah, RAM itu apa isinya? Chip memory. Chip memory ada kemana-mana. Ada ke SSD, ada ke handphone, ada ke router, ada ke TV, ada ke mobil, ke semua men, ke semua dia itu. Jadi itu berefek. Itu udah ada prediksi bahwa nanti di 2026 akhir ini akan ada beberapa tech company di luar negeri yang global itu yang bangkrut. Kita belum ngomongin di Indonesia. Di luar negeri udah ada akan bangkrut, udah pasti. Itu udah pasti banget. Loh Pak, kenapa tiba-tiba sih RAM itu jadi jadi mahal? Karena produsen RAM yang tadinya nyuplai RAM ke pasar, itu tiba-tiba berhenti nyuplai. Dia nyuplainya akhirnya ke OpenAI. Tadinya dia nyuplai ke pasar, untung udah gede, udah bisnis udah jalan, tiba-tiba dia nyuplai ke OpenAI. Kenapa sih? Kenapa sih? Jadi OpenAI ini ditekan habis-habisan untuk bisa bikin AI itu bagus. Kalau kalian udah lama pakai ChatGPT, kalian pasti udah mulai tahu bahwa ChatGPT lumayan sering begonya gitu, salahnya. Bukan salah dia sebenarnya, tapi lumayan sering salahnya. Nah, si OpenAI ditekan supaya bikin itu lebih bagus. Dan ditekan, bukan ngomongin disuruh, ditekan, harus. Kenapa? Untuk kepentingan militer. Untuk kepentingan militer di Israel sama di Amerika. Microsoft kantor yang terbesarnya ada di Israel loh, yang kemarin dibom sama Iran. Itu dia. Jadi yang neken itu OpenAI itu yang neken itu siapa? Google, Microsoft, gitu. Supaya jadi nih. Karena kalau AI-nya udah canggih, udah bisa tuh drone-nya nentuin sendiri. Nentuin target sendiri. Cuman ini juga yang baru kejadian. Kalau kalian lihat videonya, jadi itu udah ada bahwa si Iran itu dia pinter. Kan kalau drone itu kan ngelihat pakai image recognition kan, ngelihat oh ini tank, ini helikopter gitu kan. Nah, dia gambar di lapangan, gambar helikopter, gambar tank, sehingga drone itu kan pakai AI ya. Ya itu makanya saya bilang di sini kan OpenAI-nya ditekan. Karena apa? Drone-nya itu dia pakai image recognition. Dia ngelihat, dia nggak salah sih. Dari atas dia ngelihat, oh itu ada helikopter. Padahal itu cuma gambar. Dibom habis-habisan, jeger. Udah dong hancur.
padahal helikopternya nggak ada. Terus kemudian dibom lagi tanknya, padahal sebenarnya nggak ada. Tujuannya buat apa? Ngabisin misil. Karena kan misil tuh satunya bisa jutaan dolar. Begitu udah habis, udah dong, nggak ada misil walaupun AI-nya canggih tapi misilnya udah nggak ada. Makanya si OpenAI-nya itu ditekan gitu. Jadi makanya kenapa itu terjadi seperti itu gitu loh. Jadi sebentar, ini enggak, ini tadi udah selesai. Tadi apa? Saya cuma mau ngasih lihat yang terakhir ya. Mana sih? Mana sih? Mana sih? Saya lupa ada di mana. Ini bukan. Nah, ini dia. Kalau pengen lihat gitu ya. Ini yang saya bilang tadi. Ini kan seolah-olah helikopter kan. Yang dilihat oleh drone ini helikopter kan. Nih, terus ditembak gitu. Itu hancur, Pak. Nggak hancur, ini lukisan, lihat dong. Ini baling-balingnya tuh nggak terpental pecah-pecah gitu. Ini lukisan. Jadi yang ada berita kemarin, oh hancur hancur hancur, itu enggak, itu lukisan. Dia ngelukis di tanah gitu kan, terus hancur gitu. Ya ditembak-tembak pakai misil gitu kan. Udah habis ditembak, nanti kan begitu udah dibersihin lagi, drone-nya lewat lagi, wah ada lagi tuh. Kan drone itu nggak kayak orang. Kalau orang kan kayak tadi udah gue bom deh ini, gitu kan. Kalau drone kan nggak, wah ada helikopter, jeger, hancurin. Wah ada tank, jeger, hancurin. Akhirnya habis misilnya, gitu. Ini udah selesai, jangan lupa mengerjakan tugas dan kuis karena ini pengaruh ke nilai akhir termasuk ke absensi juga gitu ya. Sebentar. Jadi kemarin itu terpaksa saya bikin manual karena si apa? Kalau kelihatan dari sini sih tugas sudah dibagikan ya, ya tinggal kuis yang belum nih. Karena emang kadang-kadang suka lemot, suka lelet dia kalau untuk ini apa nggak. Kalau udah saya scheduling otomatis gitu, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Oke, nanti kalau misalnya belum ya saya akan apa manual override manual deh, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat berpuasa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Sama-sama. Mana ya? Cuci, cuci, cuci.